Pernah dengar mitos bahwa menikah dengan saudara satu desa itu tidak baik? Katanya nanti bisa sulit rezeki, rumah tangga sering bertengkar, atau bahkan bisa terkena musibah. Wah, benarkah begitu? Atau ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat? Di video ini, kita akan membahasnya berdasarkan pandangan Islam dan logika. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen pendapat kalian di bawah. Insya Allah, setiap dukungan kalian jadi amal jariyah, amin. Dan jangan lupa, mari kita bersalawat bersama agar hati kita semakin tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di berbagai daerah di Indonesia, kita sering mendengar kepercayaan bahwa menikah dengan seseorang dari desa yang sama bisa membawa kesialan. Ada yang mengatakan bahwa pernikahan seperti ini akan sulit mendapat keturunan, rumah tangga tidak harmonis, rezeki seret, bahkan bisa berakhir dengan salah satu pasangan yang meninggal dunia lebih cepat. Mitos ini sangat kuat tertanam dalam budaya masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Banyak orang tua melarang anaknya menikah dengan teman sekampung karena mereka percaya bahwa pernikahan ini akan membawa banyak masalah. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang tua lebih memilih menjodohkan anak mereka dengan orang dari desa lain daripada melihat mereka menikah dengan teman masa kecil mereka sendiri. Tetapi, dari mana asal-usul mitos ini? Kemungkinan besar, mitos ini muncul karena faktor sejarah dan adat istiadat. Di masa lalu, banyak desa di Indonesia terdiri dari satu garis keturunan yang masih memiliki hubungan darah dekat. Dengan demikian, menikah dengan seseorang dari desa yang sama berpotensi besar menyebabkan pernikahan sedarah, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan masalah genetik pada keturunan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang ilmu genetika dan kesehatan, sehingga berkembanglah kepercayaan bahwa menikah satu desa bisa membawa nasib buruk. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa menikah dengan orang satu desa bisa menimbulkan konflik keluarga yang lebih besar. Karena masih dalam satu lingkungan yang sama, jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka orang tua atau keluarga besar dari kedua belah pihak akan lebih mudah ikut campur. Hal ini bisa memperkeruh masalah dan menyebabkan ketegangan antar keluarga yang berlarut-larut. Dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman yang jelas mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Jika kita melihat Al-Quran dan hadis, tidak ada satupun dalil yang secara khusus melarang seseorang menikah dengan orang dari desa yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 32, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan adalah sunnah yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan, Allah menjanjikan akan memberikan kecukupan rezeki bagi mereka yang menikah. Ini membantah mitos bahwa menikah dengan orang satu desa bisa menyebabkan rezeki seret atau kesialan dalam hidup. Selain itu, Islam hanya melarang pernikahan dalam hubungan mahram, seperti ibu atau ayah kandung, saudara kandung, kakak, adik, paman atau bibi kandung, keponakan kandung, anak tiri yang telah dibesarkan oleh orang tua tiri. Surah An-Nisa, ayat 23 juga menjelaskan daftar wanita yang haram dinikahi. Namun, dalam daftar tersebut tidak ada aturan yang melarang menikah dengan orang sekampung, selama mereka bukan mahram. Lalu, bagaimana dengan anggapan bahwa menikah satu desa bisa menyebabkan rumah tangga tidak harmonis? Islam mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan dalam rumah tangga bukanlah karena asal pasangan, tetapi karena ketaatan kepada Allah, komunikasi yang baik, dan saling menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa faktor utama dalam memilih pasangan bukanlah lokasi tempat tinggalnya, tetapi akhlak dan agamanya. Jika seseorang memiliki pasangan yang baik agamanya, rumah tangga akan lebih harmonis, baik dia berasal dari desa yang sama maupun tidak. Kesimpulannya, mitos tentang larangan menikah dengan orang satu desa tidak memiliki dasar dalam Islam. Justru, jika pernikahan dilakukan dengan niat yang benar dan dijalankan sesuai ajaran agama, pernikahan itu akan membawa keberkahan. Jadi, daripada takut pada mitos yang tidak berdasar, lebih baik fokus pada kesiapan mental, spiritual, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Selain dari sudut pandang Islam, mari kita lihat dari sisi logika dan ilmu pengetahuan. Apakah benar menikah dengan seseorang dari desa yang sama bisa membawa kesialan, sulit rezeki, atau bahkan sering bertengkar? Jika kita melihat dari aspek genetika, alasan di balik mitos ini kemungkinan berasal dari kekhawatiran akan pernikahan sedarah. Di zaman dahulu, desa-desa cenderung terdiri dari keluarga besar dengan hubungan darah yang masih dekat. Jika seseorang menikah dengan orang dari desa yang sama tanpa memahami garis keturunannya, ada risiko bahwa mereka masih memiliki hubungan saudara dekat. Secara medis, pernikahan sedarah atau pernikahan antar kerabat dekat memang memiliki potensi lebih tinggi dalam menurunkan penyakit genetik pada keturunan. Namun, di zaman sekarang, desa-desa sudah lebih beragam, dan orang satu desa belum tentu memiliki hubungan darah. Dengan demikian, menikah dengan orang sekampung bukanlah hal yang berbahaya secara medis selama tidak ada hubungan darah dekat. Dari aspek sosial, ada juga anggapan bahwa menikah dengan orang satu desa bisa memicu konflik karena lingkungan yang terlalu dekat. Namun, masalah rumah tangga bukan ditentukan oleh asal pasangan, melainkan komunikasi, kedewasaan, dan cara mengatasi masalah. Jadi, mitos ini lebih bersifat psikologis dan budaya, bukan berdasarkan fakta ilmiah. Menikah dengan orang satu desa itu sebenarnya mitos belaka. Tidak ada dalil dalam Islam yang melarangnya, dan secara medis juga tidak ada dampak buruk selama tidak ada hubungan darah dekat. Yang terpenting dalam pernikahan adalah niat ibadah, kesiapan mental, dan memilih pasangan yang baik agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan takut menikah dengan orang satu desa ya. Yang penting rumah tangga dibangun atas dasar iman dan takwa. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian setuju bahwa ini mitos, tulis di kolom komentar, menikah itu ibadah, bukan soal desa. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar tidak termakan mitos. Sebelum kita akhiri, mari kita bersalawat kembali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.